Yo, balik lagi sama gue sama Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga One Inch, teman-teman ya. Jadi terakhir saya bahas ini untuk Bitcoin, ada Doge juga sekitar 2-4 hari yang lalu. So, selamat berhari Minggu buat teman-teman sekalian ya. Jadi tanpa basa-basi akan saya bahas langsung ke Bitcoinnya terlebih dulu. Mungkin teman-teman juga tahu sentimen market memang sekarang ini masih negatif gitu ya, belum ada positifnya. Cuman malah untuk kripto khususnya Bitcoin ini malah bergerak sebaliknya ya, ketika memang dolar mengalami penguatan, di mana Bitcoinnya juga mengalami penguatan atau rebound setelah memang dia visit ya, testing ke box orange ini ya di sekitar 24.900 dolar, kemudian mengalami rebound ya atau pemantulan lah. Cuman kita bisa lihat sekali lagi yang perlu saya reminder ke teman-teman sekalian, sama prosesnya seperti sebelum-sebelumnya. Ketika memang dari area sini drop ya, tiba drop gitu ya, adanya pemantulan atau rebound ya, di sini hanyalah sekedar create yang namanya lower high dari highest area terakhirnya sebelum dia lanjut turun lagi. Oke. Kemudian di sini dia drop ya, di sini koreksi lagi drop dan adanya pemantulan, masih adanya potensi dia sekedar aja create yang namanya lower high before dia drop lagi, at least ngetes ke swing low terakhirnya atau malah ke level yang lebih bawah seperti 23.000 dolar ya. Jadi sekali lagi saya reminder ke sini, ke perspektif yang ini teman-teman, karena memang saya pribadi lihat, atau mungkin teman-teman juga lihat, kalau misalkan secara momentum secara daily-nya ya, ini pemantulannya untuk bullish candle pertama ini bikin jarum panjang cukup panjang ya ke atas, closing di bawah. Next candle ya, dengan bullish candle kedua, bullish candle ketiga, bullish candle keempat, makin lama ini udah makin struggling. Plus juga dia udah dekat sekali dengan EMA 21 dan 34 nih, teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, dimana memang ini sebelumnya memang berfungsi menjadi area resisten ya. Di sini sebelumnya dia testing kemudian reject strong ya, kemudian di sini sebelumnya juga berfungsi menjadi support resisten juga pada pergerakan sebelumnya. Dan ya ketika memang dia udah terbreakdown ya, berarti dua indikator ini berada di atas price actionnya, maka berfungsi menjadi resisten dan ini udah dekat. Ketika memang price ini udah dekat, kita lihat reaksinya seperti apa dari buyers ini, benar-benar mulai slowly, kita bisa lihat di sini mulai perlahan pergerakannya ya, dimana itu plus juga dekat juga dengan area box putih atas di sekitar 27.200 27.500 dolar. Sebelumnya ini menjadi highest area terakhir dia nih ya, waktu bikin tail candle panjang kemudian red candle besar muncul pada pergerakan 31 Agustus 2023. Jadi sekali lagi di prepare untuk teman-teman sekalian, masih ada kecenderungan untuk dia kena reject sekali lagi. Untuk si Bitcoin sebentar nih, coba akan saya hapus, bisa aja potensinya seperti ini. Ini akan saya pakai pet ya. Ketika dia naik seperti ini, kemudian another rejection terjadi, bisa untuk retracement. Atau yang kedua, bisa dari area sini dia mengalami pemantulan, at least cuma ngetes ke sebagian area sini aja before dia akhirnya retracement kembali ya. Jadi sekali lagi reminder dari saya adalah masih adanya chance untuk si Bitcoin mengalami rejection dan koreksi dulu. Nah, retrace atau koreksinya sedalam apa nih ya? Apakah memang hanyalah sebatas kalau misalkan teman-teman menggunakan Fibo gitu ya, dari swing high ke swing low yang terakhir, maka mungkin bisa hanya sebatas di sekitar 25.800 26.100 dolar gitu ya, before dia mengalami penguatan atau reaksi dari buyers dari level-level tersebut, dari level-level ini gitu ya. Atau ketika memang dia reject lebih atas ya, kemudian mungkin teman-teman bisa tarik dari swing low ke swing high yang sedikit lebih atas ya, mungkin area retracement-nya pun sedikit lebih atas, kita bisa ambil yang sebelumnya menjadi area resistance become support ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Tinggal kita lihat aja apakah memang dari level area sini dia koreksi terlebih dahulu atau memang dia one push again sebelum akhirnya memasuki fase koreksinya ya. Sekali lagi, ketika memang dia koreksi, itu yang perlu diperhatikan di lower time frame, apakah koreksinya secara korektif atau malah muncul red candle besar seperti ini ya. Koreksinya pertama oke, ini red candle besar muncul tapi tidaklah lebih signifikan ketimbang bullish candle, tapi langsung the nextnya itu red candle besar datang muncul lebih signifikan. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan khususnya untuk isi Bitcoin dari time frame daily maupun nanti di time frame yang lebih kecilnya ya. Oke, ini akan coba saya hapus dulu teman-teman. Itu untuk beberapa skenario atau perspektif untuk si Bitcoin. Jadi mungkin teman-teman bisa prepare ketika memang dari area sini dia besok Senin udah mengalami koreksi, ini menjadi area target terdekatnya. Tapi kalau misalkan dia lolos momentum ya, at least dia akan visit ke box orange ini lagi
ya, dan atau ada potensi terbentuk yang namanya double bottom. Tapi kalau jebol juga maka kita bisa mengacu ke beberapa area ini nih teman-teman ya, seperti di 24.300 bahkan di 23.600-an dolar ya. Sekali lagi itu beberapa area. Kalau misalkan kita gunakan Fibo dari swing low ke swing high-nya yang terakhir ya, jadi prepare sekali lagi untuk memasuki besok. Apakah memang dia mengalami rejection terlebih dahulu, ini menjadi area pantauan. Kalau misalkan teman-teman lihat di lower time frame itu mendukung dan bisa di follow up, maka ya at least bisa kita ekspektasikan memantul ke sekitaran 27.000 dolar. Tapi kalau misalkan dari area sini aja dia loss momentum, maka akan visit kembali balik kanan ke box orange. Oke. Next kita akan bahas untuk si Bitcoin dari lower time frame seperti yang frame 1 jam. Ini adalah pembahasan terakhirnya. Ketika harganya ini atau price ini mengalami pemantulan dan bergerak cukup korektif, bergerak dalam sebuah channel atau rising wedge, dan akhirnya dia breakdown. Ya di sini breakdown, dan breakdownnya pun kita bisa lihat dia visit ke area box merah sebelumnya nih. Yang pertama sebelumnya menjadi area resisten pertama ya, become support. Nah ini coba akan saya ganti dengan warna putih karena sudah di flip ya. Sebelumnya kita bisa lihat di sini resisten, oke, resisten become support, dan ya precisely dia ngetes ke kisaran situ, mendapatkan reaksi dari buyers, ngangkat lagi harganya, testing ke swing high terakhir secara low time frame, kemudian mendapatkan rejection, dan sekarang posisinya dia hanyalah tersideway ya. Oke. Nah posisi satu ini karena memang weekend ya sangat wajar ya, sideway, range-nya tidak terlalu volatile, maka kita bisa lihat range-nya seperti ini tuh. Range-nya cukup tipis ya, dimana bergerak di sekitar 26.400-an sampai 26.590 dolar. Tinggal nanti menjelang besok kita lihat apakah memang dari area sini dia mampu reclaim dulu ya, at least break and retest dulu dari area sini itu ya, untuk lanjut naik, at least ngetest lagi ke swing high terakhir dia. Sebentar saya pakai brush ya di sini. Ya, yang perlu diperhatikan atau diwaspadai sekali lagi, bisa terjadi yang namanya triple top. Top 1, 2, 3 itu menjadi ataupun itu adalah salah satu bearish pattern ya, untuk mengalami penurunan yang lebih signifikan. Atau untuk skenario lainnya adalah untuk si Bitcoinnya dari lower time frame kita perlu sekali pantau. Ketika memang dia sudah terbreakdown dari sini retest, maka dia akan visit dulu ke next area target terdekat ini, kembali di swing low terakhir pada pergerakan 15 September di sekitar 26.200-an dolar ini ya. Jadi palingan ini menjadi concern saat ini untuk si Bitcoin, apakah memang dia mampu break and retest at least untuk ngetes lagi ke swing high terakhirnya, atau malah dia breakdown terlebih dulu, dan di sini juga akan disusul dengan EMA 200 secara time frame 1 jam. Oke ya benar, EMA 200 nih garis warna biru ini. Jadi di sini adanya kumpulan atau convergence of support. Berikut juga untuk area targetnya itu menjadi area resisten yang cukup strong untuk si Bitcoin. Ya, jadi palingan itu yang perlu dipantau dan diperhatikan untuk si Bitcoin di lower time frame nya. Ketika kalau misalkan kita gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low di sini. Oke. Ke swing high yang terakhir, maka ya kurang lebihnya kita mendapati beberapa golden ratio. Dan ya ini yang terdekatnya ini dekat banget dengan retracement 0,3 nih. Box putih ini udah dekat banget dengan retracement 0,3. Plus juga nih garis biru nih ya, itu adalah EMA 200. Jadi memang di sekitar 26.100, 26.200-an dolar itu adanya confluence of support. Tinggal kita lihat bersama-sama apakah memang ketika dia breakdown mampu bertahan di sini untuk lanjut naik, atau untuk next targetnya di sini. Ya, di sini di sekitar 25.600-an dolar, di mana ini menjadi area tahanan atau support sebelum dia lanjut mendapatkan reaksi dari buyers yang lumayan signifikan di lower time frame-nya. Kemudian di sini juga zonasi support juga, plus juga ini golden ratio tuh 0,5 sampai 0,6 retracement-nya. Ya, jadi sekali lagi itu beberapa area krusial, dan ya bisa di follow up ketika memang di lower time frame-nya terbentuk sebuah capetan, sudah break and retest baru bisa dimanfaatkan, atau mungkin dari trading plan dan style trading kalian bisa disesuaikan ketika memang kalian mau mengambil long, dan ya stop loss-nya pun bisa di sedikit lebih dari previous low sebelumnya. Oke, next kita akan coba bahas dari One Inch ya. One Inch ini menjadi salah satu koin juga favorit saya. Cuman memang sayangnya ini berangsur-angsur udah turun ya di bear market. Dan ya pergerakan terakhirnya pun ini kita bisa lihat nih, sini sempat bikin jarum panjang ke atas benar-benar signifikan ya. Tapi drop juga nggak main-main teman-teman untuk si One Inch. Nah posisi secara daily ini dia berada di bawah EMA 55 garis warna kuning ini ya. Plus juga di sini adanya, sebentar coba saya tandain ya di sini. Oke, di sini tuh teman-teman. Ya ini menjadi area support and resist sebelumnya.
Dimana areanya bro, di box putih ini kita bisa lihat menjadi support atau tahanan. Ini juga kita bisa lihat ya, untuk secara daily candle-nya ini menjadi support dan resisten. Terakhir kali sebelum dia red candle muncul, kemudian ini juga resisten, rejection dari sini terjadi. Kemudian ketika dia berusaha naik, ya pemantulan di sini, ya udah mampu break juga dari swing high terakhirnya, kita bisa lihat di sini. Cuman sayangnya dia adanya reject lagi di sini, ini sangat wajar terjadi ya. Oke, tuh di sini sangat wajar terjadi. Tinggal kita lihat ini untuk area resisten yang kuatnya untuk si one inch yang nanya ini tuh di sekitar 0,2587 sampai 0,2666 dolar sekitar area itu. Jadi kalau misalkan let's say dari area sini dia belum mampu break and retest untuk lanjut naik, maka mungkin untuk another skenario-nya kita bisa lihat untuk dia mendapatkan rejection kembali, maka koreksi lebih lanjut akan datang untuk si one inch ya. Jadi sekali lagi ini menjadi concern saat ini mungkin buat teman-teman yang lagi pantau one inch untuk area-areanya, ini menjadi area yang sangat-sangat krusial. Jadi kalau misalkan dia mampu flip pun ya untuk ngejar beberapa area target, masih banyak PR untuk si one inch ya, kurang lebih di sekitar berapa bro? Ini coba saya akan tandain atau marking dulu teman-teman di area sini, next area target ya. Sebelumnya kita bisa lihat menjadi area support resisten juga, ini di sekitar 0,2796 sampai 0,2884 dolar. Oke, next lagi di sekitar berapa? Next lagi ini coba saya ambil sedikit lebih atas lagi di sini ya. Sebelumnya juga sekali lagi berfungsi menjadi area support resisten juga, bahkan terakhir kali mendapatkan tekanan seller signifikan nih dari level area ini. Nih, tuh di area sini. Itu di sekitar 0,306 sampai 0,3157 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk beberapa PR untuk si one inch, istilahnya beberapa area target. Tapi kalau misalkan dia rejection lagi, maka coba kita lihat sedikit ke lower time frame-nya seperti di time frame 1 jam. Oke, sebentar di time frame 1 jam dia masih ketahan di MA55 ya, at least untuk time frame 1 jamnya. Maka kita bisa lihat juga teman-teman untuk beberapa area targetnya untuk si one inch sebentar. Nah, di sini ya, sekali lagi area ini sebelumnya menjadi area tahanan dan juga resisten juga nih untuk si one inch tuh kalau saya extend ke samping. Dan ini juga reaksi buyers datang terakhir kali dari level area ini. Ini di sekitar 0,24 sampai 0,2451 ya. Oke. Next area target lagi di kisaran berapa bro untuk area supportnya di si one inch di sini teman-teman. Coba akan saya marking dan saya extend. Ini di sekitar 0,2308 sampai 0,2336 dolar. Dimana itu sebelumnya ya ini menjadi area support, sekali lagi clear banget support. Di sini juga sempat bikin tarik candle panjang, support juga, resisten, dan ini juga berfungsi menjadi area support juga. Ya, sekali lagi yang nanyain one inch, ketika memang di sini dia reject dan mengalami penurunan lebih lanjut, bisa dipantau untuk dua area ini ya untuk si one inch. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk one inch dan juga Bitcoin, hopefully bisa terbantu menjelang hari Senin besok. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.